Nama saya Karina. Selama 9 tahun, nama itu tidak lagi mewakili seorang istri atau menantu. Ia hanyalah sebuah label untuk tukang cuci, tukang masak, atau yang paling pedih, sampah tak berguna di mata keluarga suami saya. Pernikahan saya dengan Angga, putra tunggal dari keluarga terpandang di kota ini, dimulai dengan janji-janji manis di pelaminan mewah. Saya muda, naif, dan buta akan realitas bahwa saya menikahi bukan hanya Angga, tetapi seluruh hierarki keluarga Wijaya yang kaku. Pada tahun-tahun awal, semua terasa seperti uji coba yang wajar. Saya berpikir, ini hanya tantangan, semua menantu mengalaminya. Namun, seiring waktu, tantangan itu berubah menjadi perbudakan emosional. Rumah besar mereka yang indah, yang saya tinggali bersama Angga dan orang tuanya, terasa seperti sangkar emas tanpa jendela. Ibu mertua, Bu Harsono, adalah sutradara utama drama ini. Dengan senyum tipis dan mata yang selalu menyipit penuh kritik, ia memastikan bahwa saya tidak pernah melupakan kedudukan saya di mata mereka. Karina, kamu sudah masak apa? Jangan bilang hanya tempe goreng lagi. Anak saya itu harus makan makanan bergizi. Apa gunanya kamu di sini kalau hanya menyusahkan? Itulah sapaan pagi yang paling umum. Bahkan sebelum saya sempat menyesap kopi. Peran saya sangat jelas. Melayani. Mulai dari menyiapkan sarapan untuk seluruh keluarga yang terdiri dari 6 orang, membersihkan 3 kamar mandi yang selalu harus mengilap, menyetrika kemeja Angga, hingga memastikan semua pernak-pernik antik di ruang tamu bebas debu. Angga, suami saya, bekerja sebagai manajer di perusahaan ayahnya, dan sepanjang hari, ia akan pulang dalam keadaan lelah. Setiap kali saya mencoba mengeluh atau menceritakan perlakuan ibunya, ia hanya menjawab dengan nada malas. Sudahlah, Ma. Ibu memang begitu. Dia keras karena sayang. Dia cuma ingin kamu jadi menantu yang sempurna. Kamu jangan manja, ya. Kalimat itu, kamu jangan manja, adalah penutup setiap argumen kami. Itu adalah pembenaran yang sempurna untuk setiap penghinaan yang saya terima. Selama 9 tahun, Angga menjadi dinding yang membiarkan semua hinaan dari ibunya memantul dan menghantam saya, tanpa pernah mencoba melindungi. Ia memilih kedamaian semuanya, mengorbankan harga diri istrinya sendiri. Puncak dari rutinitas penghinaan ini selalu terjadi saat acara keluarga besar. Malam itu adalah peringatan pernikahan emas ayah dan ibu mertua. Ruang perjamuan dipenuhi oleh kerabat Wijaya, para dokter, pengacara, dan pengusaha sukses. Saya, seperti biasa, mengenakan gaun yang sopan, tapi aura saya tersembunyi di balik celemek yang saya kenakan hampir sepanjang malam. Tugas saya adalah memastikan makanan di buffet selalu penuh, dan minuman tidak pernah kosong. Saya bolak-balik dari dapur ke ruang makan, keringat dingin membasahi punggung saya. Saya merasa seperti hantu, dilihat hanya ketika dibutuhkan, tapi diabaikan ketika berada di tengah keramaian. Pada satu momen genting, saat saya sedang menyeka tumpahan anggur di karpet mahal di ruang utama, Tante Lisa, ipar Angga yang terkenal sarkas dan selalu mengikuti ritme Bu Harsono, memanggil saya. Karina, air mineralnya mana? Ini air dingin semua, tidak sopan pada tamu yang sudah berumur. Katanya. Suaranya cukup keras hingga terdengar oleh beberapa kerabat dekat yang sedang berkumpul di sofa. Saya segera meminta maaf dan bergegas ke dapur. Saat kembali membawa nampan berisi botol-botol air suhu ruangan, ibu mertua menahan saya di tengah ruangan, tepat di hadapan kerumunan tamu dan keluarga besar. Karina, berikan nampan itu pada pelayan. Perintahnya, suaranya dingin, namun cukup menarik perhatian semua mata. Saya bingung. Tapi Bu, pelayannya sedang sibuk di dapur dan mereka minta saya. Belum sempat saya menyelesaikan kalimat, Bu Harsono memotongnya. Bukan itu intinya. Intinya adalah, kamu di sini harusnya tahu diri. Lihat dirimu, katanya, menunjuk pada celemek dan noda di baju saya. Berkeringat, kotor. Kamu membuat citra keluarga ini buruk di hadapan kolega Angga. Kenapa tidak dari tadi kamu kembali ke dapur saja? Kemudian, ia menoleh ke kerumunan dan mengangkat suaranya sedikit, seolah bercerita santai tentang kegagalan kecil. Kalian tahu,
Kasihan Angga, ya? Sudah 9 tahun menikah. Tapi dia masih harus membiayai semua kebutuhan istrinya. Saya dan ayah masih harus menopang mereka berdua. Kalian tahu? Sejak awal dia hanya tahu menyusahkan. Tidak ada kontribusi. Hanya beban finansial. Hanya benalu yang tahu menghabiskan uang. Kata-kata itu mendarat telak di dada saya. Benalu. Ini bukan kali pertama. Tapi kali ini, di hadapan keluarga besar, itu terasa seperti vonis mati terhadap harga diri saya. Paman dan bibi yang lain hanya tertawa kecil. Anggukan setuju. Mereka menikmati pertunjukan ini. Angga, yang berdiri tidak jauh dari sana, sedang asyik berbicara dengan seorang rekan bisnisnya, dan bahkan tidak repot-repot menoleh untuk melihat saya. Ia membiarkan saya, istrinya, dipermalukan di hadapan semua orang, disamakan dengan parasit yang hanya menghisap kehidupan orang lain. Saya merasakan darah surut dari wajah saya, bukan karena malu, tapi karena pengkhianatan yang begitu nyata dan mendalam. Setelah acara berakhir larut malam dan semua piring kotor sudah dicuci bersih, sebab Bu Harsono tidak pernah percaya dengan hasil cucian mesin dan selalu meminta saya mencuci ulang, saya duduk sendirian di kamar. Angga sudah tertidur pulas di samping saya, kelelahan. Bahkan tidak menyadari bahwa ia baru saja menyaksikan istrinya dihancurkan. Saya menatap langit-langit. Air mata saya sudah lama mengering. 9 tahun. 9 tahun saya menyalahkan diri sendiri, berusaha lebih keras, berusaha menjadi sempurna agar diterima. 9 tahun saya membiarkan diri saya dicap sebagai pembantu dan sampah, demi menjaga keutuhan rumah tangga yang sebenarnya sudah lama retak dan busuk dari dalam. Malam itu, sesuatu yang dingin dan keras mengkristal di hati saya. Bukan lagi amarah yang membakar, melainkan keputusan yang dingin dan bulat. Saya tidak layak diperlakukan seperti ini. Saya tidak berharga karena saya tidak menghasilkan uang, tetapi saya memiliki harga diri. Angga tidak akan pernah menjadi pelindung saya. Keputusan untuk membebaskan diri adalah satu-satunya jalan keluar. Saya meraih ponsel saya dan mulai mencari kontak pengacara kenalan lama saya. Jari-jari saya mengetikkan pesan dengan mantap, tanpa ragu. Saya butuh bantuan untuk mengajukan gugatan cerai. Sekarang. Untuk pertama kalinya setelah 9 tahun, saya tidur dengan tenang, karena saya tahu, sangkar emas ini, betapapun mewahnya, akan segera saya tinggalkan. Dan saya akan terbang, bahkan jika saya harus terbang sendirian. Pagi itu, suasana di rumah keluarga Wijaya terasa biasa. Namun bagi saya, ia membawa ketegangan yang menyesakan. Sarapan disajikan seperti biasa, senyap, kecuali suara benturan sendok. Saya telah membuat keputusan final, dan kini, saya harus mengumumkan perang terhadap 9 tahun kepasrahan. Setelah sarapan usai dan ibu mertua kembali ke ruang kerjanya, saya menghampiri Angga yang sedang sibuk mengenakan jas kerjanya. Jantung saya berdebar, bukan karena takut, melainkan karena lelahnya menahan. Angga, aku ingin bicara, sebentar saja, ujar saya. Suara saya datar tanpa emosi. Angga terlihat kesal, melirik jam tangannya yang mahal. Apa lagi, Kar? Aku buru-buru. Aku sudah bilang, jangan terlalu dipikirkan omongan ibu semalam. Itu sudah biasa, lupakan saja. Aku tidak bisa melupakannya, balas saya. Tatapan saya terkunci padanya. Dan ini bukan tentang omongan ibu, tapi tentang kita. Aku ingin kita cerai. Reaksi Angga tidak terduga. Ia tidak marah, ia justru tertawa. Tawa hampa yang meremehkan. Apa? Kamu bercanda? Kamu pikir kamu bisa bertahan hidup di luar sana? Kamu tidak punya karir. Kamu tidak punya tabungan. Kamu mau tinggal di mana? Kata-katanya menusuk, tetapi kali ini, pisau itu patah sebelum sempat melukai. Saya sudah siap dengan serangan ini. Itu bukan urusanmu. Aku sudah menghubungi pengacara. Prosesnya akan dimulai secepatnya. Wajah Angga berubah pucat. Ia mulai panik, tapi kepanikan itu bukan karena ia takut kehilangan saya, melainkan karena takut akan reputasinya di mata keluarganya. Jangan gila, Karina. Apa kata ayah dan ibu?
Apa kata orang-orang? Keluarga kita tidak pernah ada yang bercerai. Kamu pikir kamu siapa? Tiba-tiba minta cerai. Aku adalah Karina. Dan aku bukan lagi menantu yang kamu izinkan diperlakukan seperti pembantu dan benalu. Aku memilih untuk hidup sendiri daripada hidup mewah tapi mati rasa. Angga mencoba merayu, lalu mengancam, mengingatkan saya betapa tergantungnya saya pada fasilitasnya. Namun, kali ini, saya teguh. Saya menjelaskan bahwa semua dokumen sudah disiapkan dan saya akan pergi. Segera setelah surat resmi ditandatangani. Ia akhirnya menyerah. Wajahnya memerah menahan malu. Tahu bahwa melawan hanya akan memperpanjang proses yang akan tetap berakhir sama. Kabar perceraian itu diterima oleh Bu Harsono dengan ledakan kemarahan yang luar biasa. Namun, setelah ledakan itu, yang tersisa adalah nada cemoohan yang lebih dalam. Bagus. Syukurlah. Satu beban hilang. Teriak Bu Harsono. Dia pikir dia bisa hidup tanpa kami? Lihat saja. 2 minggu lagi dia pasti kembali merangkak memohon. Ayah mertua hanya diam. Tapi tatapan meremehkannya sudah cukup menjadi persetujuan atas ucapan istrinya. Tidak ada rasa bersalah. Tidak ada penyesalan. Mereka merasa menang. Mengira saya adalah musuh yang mudah dikalahkan oleh realitas keras di luar sana. 3 hari kemudian, saya mengemas barang-barang. Hanya 2 koper berisi pakaian dan beberapa buku usang. Saya meninggalkan semua perhiasan dan barang mahal yang pernah mereka berikan. Saya tidak ingin membawa apapun yang berbau Wijaya. Momen ketika saya keluar dari gerbang rumah itu adalah momen paling membebaskan dan menakutkan dalam hidup saya. Saya menyewa taksi online dan melaju menuju kontrakan kecil yang sudah saya sewa diam-diam di pinggiran kota. Saya sengaja memilih lokasi yang jauh dari jangkauan mereka. Saat pintu gerbang besi itu menutup di belakang saya merasakan hembusan napas panjang yang tertahan selama 9 tahun. Udara terasa lebih segar, langit terasa lebih cerah, meskipun saya hanya melihat jalanan padat, kehidupan baru dan keheningan yang memekakan. Kontrakan saya sangat sederhana, hanya 1 kamar tidur dan dapur kecil. Jauh sekali dari kemewahan rumah Wijaya. Di malam pertama, saya duduk di lantai, bersandar di dinding, merasakan keheningan total. Di rumah mertua, selalu ada suara, perintah Bu Harsono, dering telepon Angga, atau suara mesin cuci yang harus saya isi. Kini, yang ada hanyalah keheningan. Awalnya, keheningan itu terasa memekakan telinga. Itu adalah ruang kosong yang dulunya diisi oleh rasa sakit dan kekecewaan. Saya harus menyesuaikan diri dengan tidak perlu bangun jam 5 pagi untuk menyiapkan hidangan 5 bintang. Saya harus berjuang menghilangkan refleks untuk membersihkan piring kotor orang lain. Minggu pertama adalah minggu paling sulit. Saya tidak tahu harus melakukan apa. Saya merasa seperti mesin yang baru dimatikan. Saya menghabiskan waktu berjam-jam hanya menatap jendela. Namun, di tengah kesulitan finansial yang mulai terasa, saya hanya punya sedikit tabungan dari uang belanja yang saya sisihkan diam-diam. Saya mulai mencari peluang. Saya memiliki keterampilan memasak yang luar biasa, meskipun Bu Harsono selalu mengkritiknya, dan saya mulai merencanakan bisnis kecil. Saya menghubungi seorang teman lama, Maya, yang terkejut melihat saya. Dia memberikan dukungan moral yang sangat saya butuhkan. Karina, kamu harus ingat, kamu keluar dari sana bukan karena lemah, tapi karena kamu punya kekuatan untuk memilih kebahagiaanmu. Katanya, kata-kata yang menenangkan jiwa saya yang terluka. 2 bulan berlalu dengan cepat. Setiap hari adalah pertarungan, tetapi setiap pagi, saya bangun sebagai Karina, bukan lagi menantu yang dibenci. Saya mulai menerima pesanan kue dan makanan ringan dari lingkungan sekitar. Uang yang dihasilkan tidak banyak, tetapi itu adalah uang hasil jerih payah saya sendiri. Ini adalah kontribusi, dan itu berharga. Saya mendapati diri saya tertawa untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Tawa yang tulus, bukan tawa palsu untuk menyenangkan mertua. Kehidupan saya sederhana, tetapi ia milik saya seutuhnya. Angga atau keluarga Wijaya tidak pernah menghubungi. Mereka pasti puas dengan asumsi bahwa saya sedang menderita di luar sana. Saya memilih kedamaian yang sunyi ini,
di mana saya adalah ratu di kontrakan kecil saya sendiri, daripada neraka yang ramai di sangkar emas mereka. Namun, kedamaian itu akan segera terusik oleh suara dari masa lalu yang tidak pernah saya duga. Bulan ketiga setelah perceraian adalah fase krusial. Rasa lega yang memabukkan dari kebebasan mulai mereda, digantikan oleh tantangan nyata, membangun ulang diri sendiri dari nol. Fisik saya mulai pulih dari kelelahan kronis yang menumpuk selama 9 tahun, tetapi luka emosional jauh lebih dalam. Saya menyadari bahwa selama bertahun-tahun, identitas saya telah tereduksi menjadi peran yang ditugaskan oleh orang lain. Saya adalah seorang istri, seorang menantu, seorang pelayan, seorang benalu. Kini, tanpa label-label itu, saya harus mencari tahu siapa sebenarnya Karina. Saya memutuskan untuk mengubah keterampilan memasak yang dulu hanya berfungsi untuk menyenangkan mertua menjadi sumber penghidupan dan kepuasan diri. Saya memulai usaha catering kecil-kecilan dari dapur kontrakan saya. Saya menamainya Dapur Sejati, sebuah nama yang melambangkan kejujuran dan ketulusan, hal yang hilang dari dapur besar di rumah Wijaya. Awalnya sulit. Saya harus mengurus semua sendiri, dari berbelanja di pasar subuh hingga mengantar pesanan menggunakan sepeda motor bekas yang saya beli dari hasil menjual sedikit barang pribadi. Namun, setiap pesanan yang berhasil, setiap pujian tulus dari pelanggan, terasa 10 kali lebih berharga daripada semua uang yang pernah saya pegang saat menjadi Nyonya Angga Wijaya. Saya menemukan bahwa Bu Harsono tanpa sengaja telah melatih saya menjadi koki yang efisien dan perfeksionis. Kritik pedasnya kini saya terjemahkan menjadi standar kualitas yang tinggi untuk bisnis saya. Ketika dulu saya memasak di bawah tekanan cemoohan, kini saya memasak di bawah tekanan waktu, tetapi dengan perasaan gembira dan kepemilikan. Selain memasak, saya kembali menekuni hobi lama saya, melukis. Dulu, ibu mertua selalu mengatakan melukis adalah pekerjaan sia-sia dan membuang waktu yang seharusnya dipakai untuk membersihkan rumah. Kini, kanvas kosong adalah tempat saya mencurahkan semua kekecewaan, rasa sakit, dan harapan. Warna-warna cerah di lukisan saya adalah kebalikan dari abu-abu yang menaungi hidup saya selama di sana. Melukis menjadi terapi paling ampuh. Saya juga mengambil langkah penting untuk penyembuhan emosional dengan menghadiri kelompok dukungan bagi wanita yang baru bercerai. Di sana, saya belajar bahwa rasa malu dan merasa tidak berharga yang saya alami adalah pengalaman umum. Di tempat itu, saya bertemu dengan wanita-wanita kuat lainnya, dan saya menyadari bahwa nilai diri saya tidak pernah tergantung pada pendapat keluarga Wijaya. Saya menjalin persahabatan kembali dengan Maya, teman lama saya, yang sering datang ke kontrakan, bukan untuk menghakimi, melainkan untuk membantu mengemas pesanan. Dulu, matamu selalu terlihat tegang, Kar. Sekarang, meskipun kamu lelah karena memasak, matamu punya cahaya. Kamu bahagia, ujar Maya suatu sore. Kalimat itu menguatkan saya. Saya juga mulai menetapkan batas-batas yang jelas dengan memblokir semua kontak dari Angga dan keluarganya. Saya tahu, untuk sembuh total, saya harus memutuskan tali yang mengikat saya pada racun masa lalu. Memasuki bulan kelima setelah perceraian, 2 bulan sejak saya pindah dan menetap, kehidupan saya telah stabil. Dapur Sejati mulai dikenal. Saya bahkan mampu mempekerjakan seorang tetangga paruh waktu untuk membantu pengiriman. Secara finansial, saya jauh dari kaya, tetapi saya mandiri. Setiap rupiah yang saya hasilkan adalah bukti nyata bahwa saya bukan benalu. Perubahan ini tidak hanya bersifat internal. Saya mulai merawat diri, berolahraga ringan, dan cara saya berpakaian pun berubah. Bukan lagi pakaian yang harus disetujui Bu Harsono, tetapi pakaian yang membuat saya nyaman dan percaya diri. Aura saya berubah, menjadi lebih tenang, lebih ceria, dan memancarkan kemandirian yang sulit disembunyikan. Suatu hari, saat sedang berbelanja bahan di pasar yang ramai, saya tanpa sengaja berpapasan dengan Tantrina, seorang kenalan lama keluarga Wijaya. Ia menatap saya lama, seolah tidak percaya. Karina, benarkah ini kamu? Ya Tuhan, kamu terlihat berbeda, jauh lebih segar. Saya hanya tersenyum sopan. Hidup sendiri ternyata cocok untuk saya.
Tante. Kenalan itu berbisik, mendekat. Suaranya mengandung gosip. Angga, kasihan. Dia terlihat sangat berantakan akhir-akhir ini. Dan ibu mertuamu. Entahlah, ada banyak cerita aneh. Saya hanya mengangkat bahu, memilih satu ikat sayuran segar. Itu bukan lagi urusan saya, Tante. Permisi. Saya memilih untuk tidak membiarkan informasi itu mengganggu kedamaian saya. Fokus saya adalah masa kini dan masa depan, bukan keruntuhan di masa lalu. Saya telah menutup bab itu, dan saya bertekad untuk tidak pernah membukanya lagi. Namun, di tengah kesibukan mengurus pesanan dan menyiapkan lukisan baru, kedamaian itu akan segera terusik oleh suara dari masa lalu yang tidak saya harapkan. Malam itu, di pertengahan bulan ke-6 pasca perceraian, saya sedang menikmati kedamaian langka. Pesanan kue untuk besok sudah selesai, kontrakan rapi, dan saya baru saja menyelesaikan lukisan abstrak yang terasa sangat catartik. Sekitar pukul 8 malam, ponsel saya berdering. Nomor asing, tapi kode area lokal. Saya ragu sejenak, biasanya saya akan mengabaikannya, tetapi kali ini, ada dorongan aneh. Halo. Suara di seberang sana terbatuk. Itu adalah suara yang sangat saya kenal. Suara yang selama 9 tahun selalu dihiasi nada memerintah dan mencemooh. Suara Ibu Harsono. Jantung saya berdetak lebih cepat. Tetapi saya memaksa diri untuk tetap tenang. Tidak ada kepanikan. Hanya rasa ingin tahu yang dingin. Siapa ini? Tanya saya. Pura-pura tidak mengenali. Ini ibu. Ibu mertuamu. Jawabnya. Suaranya pelan dan ragu. Ini adalah kali pertama ia berbicara dengan saya tanpa ada Angga di dekatnya. Dan suaranya terasa asing, hampir rapuh. Karina, bisakah kita bicara sebentar? Saya menarik napas panjang, bersandar di sofa. Kita tidak punya urusan lagi, Bu. Urusan kita sudah selesai di pengadilan. Tolong, Karina. Ada yang ingin ibu sampaikan. Ada nada putus asa yang samar dalam suaranya. Saya memberikan izin tanpa mengucapkan kata-kata. Menunggu. Bu Harsono terdiam lama. Lalu ia mulai berbicara. Suaranya sedikit bergetar. Angga. Angga tidak baik-baik saja. Saya merasa sedikit terkejut. Tapi saya tidak menunjukkan simpati. Dia sudah dewasa. Bu. Dia akan baik-baik saja. Tidak, Karina. Kamu tidak mengerti. Sejak kamu pergi, rumah ini hancur. Saya mendengarkan. Bu Harsono mulai menceritakan kekacauan yang terjadi. Rupanya, setelah kepergian saya, Angga tidak pernah belajar mengurus dirinya sendiri. Ia terbiasa semuanya sudah tersedia. Kini, kemejanya sering kusut karena ia tidak tahu cara menyetrika yang benar. Ia kehilangan dokumen penting di tumpukan kertas karena tidak ada yang merapikan ruang kerjanya. Yang paling parah, ia selalu sakit perut karena hanya mengonsumsi makanan instan atau makanan dari luar yang tidak terjamin kebersihannya. Dan saya? Kamu tahu kan, saya punya jadwal sosial yang padat. Saya tidak punya waktu untuk mengurus rumah sebesar ini. Kami memecat 3 pembantu berturut-turut karena mereka tidak efisien. Mereka bukan kamu, Karina. Mereka tidak tahu standar kami. 3 pembantu dipecat dalam waktu kurang dari 6 bulan. Saya hampir tersenyum mendengar ironi itu. Kemudian, Bu Harsono sampai pada intinya. Karina. Suaranya serak. Saya minta maaf. Saya sangat menyesal atas semua kata-kata saya padamu. Saya minta maaf karena telah memperlakukanmu seperti pembantu. Seperti sampah. Dia berhenti, seperti kesulitan menelan kata-kata itu. Saya minta maaf karena di setiap acara keluarga, saya menyebutmu benalu dan beban. Ternyata, kamu bukan benalu, Karina. Kamu adalah tiang penyangga yang kami anggap remeh. Kamu adalah mesin yang membuat rumah ini dan kehidupan Angga berjalan mulus. Setelah kamu pergi, baru kami sadar, pekerjaan yang kami anggap sepele dan hanya pantas untuk pembantu, itu adalah beban yang sangat besar, dan tidak ada orang lain yang mau atau mampu menanggungnya.
Saya dan ayah bahkan mulai sering bertengkar karena lelah mengurus rumah dan Angga yang rewel. Saya sakit-sakitan karena stres harus mengurus segalanya dan mengejar standar kebersihan yang selama ini kamu pertahankan tanpa keluhan. Kamu merawat kami dengan sempurna, dan kami membalasnya dengan penghinaan. Pengakuan itu, yang keluar dari mulut Bu Harsono sendiri, terasa lebih kuat daripada pembalasan apapun. Itu bukan hanya permintaan maaf. Itu adalah pengakuan akan harga diri dan kontribusi saya yang selama ini ia injak-injak. Kami butuh kamu, Karina, bisiknya. Bisakah kamu kembali? Tidak sebagai istri Angga, jika kamu tidak mau. Tapi kembalilah, dan kami akan memperlakukanmu dengan hormat. Kami akan menggajimu berapapun yang kamu minta, asalkan kamu mengurus rumah ini lagi. Saya menutup mata. Saya memaafkannya, bukan karena dia layak, tetapi karena saya ingin membebaskan diri saya dari sisa-sisa kebencian. Bu Harsono, kata saya. Suara saya lembut tapi tegas. Terima kasih atas permintaan maafnya. Saya memaafkan Anda. Sungguh. Saya memaafkan Anda dan Angga atas semua yang terjadi. Saya jeda sejenak. Tapi, saya tidak akan kembali. Saya bukan lagi pelayan Anda. Dan saya bukan lagi tiang penyangga bagi kehidupan orang lain. Saya sudah membangun hidup saya sendiri di sini. Pekerjaan yang Anda anggap sepele itu, kini menjadi bisnis yang saya cintai. Saya mandiri. Saya bahagia. Anda menyadari nilai saya ketika saya pergi. Dan itu sudah cukup bagi saya. Tolong, belajarlah untuk mengurus diri sendiri dan Angga. Sudah saatnya kalian berhenti bergantung pada orang lain untuk bahagia dan berfungsi. Setelah mengucapkan kalimat penutup itu, saya mematikan panggilan tanpa menunggu jawaban. Keheningan kembali melingkupi kontrakan kecil saya, tetapi kali ini, itu adalah keheningan yang penuh kemenangan. Permintaan maaf dari mertua itu adalah validasi terakhir yang saya butuhkan. Setelah panggilan telepon di malam itu berakhir, saya tidak langsung melanjutkan kegiatan saya. Saya duduk diam, memproses momen yang baru saja terjadi. Permintaan maaf Ibu Harsono terasa seperti upacara pelepasan. Itu adalah pengakuan terakhir yang saya butuhkan untuk mengubur masa lalu itu sepenuhnya. Saya memaafkannya, bukan untuk meringankan bebannya, tetapi untuk membebaskan sisa energi pahit yang mungkin masih tersimpan dalam diri saya. Saya menyadari, kemarahan dan kebencian terhadap mereka telah lama surut, digantikan oleh rasa iba. Mereka adalah korban dari gaya hidup mereka sendiri, yang terlalu lama bergantung pada penindasan dan anggapan superioritas. Mereka mengira uang dan kekuasaan bisa membeli segalanya, termasuk kesetiaan dan pelayanan abadi. Mereka salah. Dan hancurnya hidup mereka setelah kepergian saya adalah konsekuensi alami dari cara mereka memperlakukan orang lain. Momen penutup yang damai. 2 minggu setelah panggilan itu, Angga mengirimkan pesan singkat, meminta bertemu. Kali ini, saya setuju, tetapi saya memilih tempat netral, sebuah kafe yang ramai di pusat kota. Saya ingin pertemuan ini singkat dan tanpa drama. Ketika Angga tiba, penampilannya benar-benar berbeda. Ia terlihat lelah, kemejanya sedikit berkerut, dan ada lingkaran hitam di bawah matanya. Ia tidak lagi memancarkan aura manajer sukses seperti dulu. Karina, sapanya, terdengar canggung. Angga, balas saya, memberikan senyum sopan, bukan senyum istri, tapi senyum seorang kenalan lama. Ia mulai bercerita tentang kekacauan di rumah, mengulang keluhan ibunya. Ia mengakui, ia tidak pernah menyadari betapa kerasnya saya bekerja, dan betapa ia telah mengecewakan saya sebagai suami. Aku tahu, sudah terlambat, katanya, menunduk. Tapi aku benar-benar minta maaf karena tidak pernah membelamu, karena membiarkan mereka menghinamu. Saya mengangguk. Terima kasih, Angga. Aku menghargai pengakuanmu. Aku harap kamu bisa belajar bertanggung jawab atas hidupmu sekarang. Kami hanya berbincang singkat. Ia tampak masih mengharapkan sesuatu. Mungkin harapan samar untuk kembali. Namun, tatapan mata saya sudah memberikan jawaban yang jelas. Saya adalah wanita yang berdiri tegak di hadapannya, bukan bayangan dirinya.
Semoga sukses, Angga, tutup saya. Saat ia bangga berdiri. Kami berpisah di pintu kafe, dan kali ini, perpisahan itu terasa final, bersih, dan tanpa beban. Refleksi dan kedamaian sejati. 9 tahun dalam sangkar emas itu kini terasa seperti mimpi buruk yang jauh. Itu bukan kerugian waktu, melainkan sekolah yang mengajari saya ketahanan dan arti sesungguhnya dari nilai diri. Saya menyadari, nilai diri saya tidak pernah ditentukan oleh jumlah uang di rekening saya, atau oleh gelar yang saya bawa, apalagi oleh status pernikahan. Nilai diri saya ada pada kemampuan saya untuk bangkit, menciptakan kebahagiaan sendiri, dan menolak perlakuan yang tidak pantas. Kini, 6 bulan setelah keluar dari rumah itu, saya telah membangun fondasi yang kuat. Dapur Sejati telah berkembang, mendapatkan reputasi yang baik, dan saya bahkan berencana menyewa ruang produksi yang lebih besar. Lukisan saya mulai dipamerkan di kafe-kafe lokal. Saya dikelilingi oleh teman-teman sejati, seperti Maya, yang merayakan kesuksesan kecil saya. Saya melihat ke cermin. Wajah yang dulunya lelah dan tegang, kini memancarkan ketenangan. Saya adalah seorang wanita mandiri, seorang pengusaha, seorang seniman, seorang Karina yang utuh. Babak baru. Saya tidak lagi takut hidup sendiri. Saya tidak lagi memandang perceraian sebagai kegagalan, melainkan sebagai keputusan paling berani dan paling tepat yang pernah saya ambil. Masa depan terbentang di hadapan saya, bukan diwarnai oleh perintah dan kritik, melainkan oleh kanvas kosong yang siap saya warnai dengan pilihan saya sendiri. Saya telah memaafkan para penghina, menutup pintu masa lalu, dan membuka babak baru dalam hidup saya. Karina, si benalu, yang hanya tahu menyusahkan, telah menjadi pencipta. Dan itu adalah kebahagiaan yang tidak ternilai harganya. Tamat.